Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat-ayat yang berbicara tentang adab seperti firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum alladhina utul ilma darajat. Allah berfirman, wahai orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis. Jika dikatakan kepada kalian berilah kelapangan bagi orang-orang yang terlambat datang, itu kalian rapat, agak maju atau rapat sehingga orang-orang yang terlambat datang bisa mendapatkan tempat duduk, fafsahu, maka lakukanlah. Yafsahillahu lakum, maka sebagaimana kalian memberi kelapangan kepada orang-orang yang terlambat datang, kalian akan diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa idza qila anshuzu fanshuzu. Jika dikatakan bangkit maka bangkitlah. Setelah itu Allah berkata, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu di antara kalian, beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang yang beriman dan yang berilmu beberapa derajat. Ayat ini salah satu ayat adab yang penting ya, terutama ketika kita berinteraksi dalam ruang kajian atau ruang pertemuan ya. Ini berkaitan dengan majelis yang berkah ya. Majelis ilmu atau majelis misalnya rapat ya, atau yang penting majelis-majelis yang disyariatkan ya, mencakup seluruh majelis yang disyariatkan. Mungkin ada orang lagi duduk karena walimah, semua majelis yang disyariatkan, tidak berkaitan dengan majelis yang haram ya, seperti majelis bioskop, majelis ghibah ya, majelis namimah ya. Ya, tapi ini majelis yang disyariatkan, baik majelis walimah, majelis ilmu ya, majelis zikir ya, majelis salat berjamaah ya, majelis Jumat ya. Maka seorang berusaha mengamalkan ayat ini. Allah berfirman, wahai orang beriman, jika dikatakan kepada kalian berilah kelapangan. Ya. Ini Allah ajarkan adab. Bagaimana perhatian kita terhadap saudara-saudara kita yang terlambat. Kita berusaha memperhatikan mereka. Sebagaimana kita nyaman sudah duduk, janganlah kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Tapi pikirkanlah mereka juga. Ya. Mereka mungkin terlambat ada uzur, atau ada keperluan, atau ada yang lain. Ya. Maka jangan kemudian kita tidak memberi tempat kepada mereka. Ya. Kalau kita di masjid, masjid bukan milik kita, masjid milik umat. Ya. Masjid milik umat. Orang yang bangun masjid ini ingin semakin banyak jamaah agar pahalanya semakin besar. Ya. Oleh karenanya jangan kemudian seperti dilakukan oleh sebagian orang membawa sajadah khusus besar, kemudian dia bentangkan sajadahnya, dia duduk di situ sehingga tidak ada orang bisa menyentuh areal sajadahnya. Ya, ini adalah salah satu adab yang keliru. Ya. Seharusnya dia beri kesempatan kepada lain untuk duduk ya, untuk duduk ya. Kemudian juga sebagian orang tidak mau merapat ya, sehingga akhirnya majelis menjadi renggang, orang mau masuk tidak bisa ya. Atau kalau ada saudaranya ingin duduk di samping dia, wajahnya kemudian cemberut, seakan-akan tidak ridho daerah kekuasaannya diganggu oleh yang lain. Ini semua adalah bentuk-bentuk orang beradab tidak mengamalkan ayat ini. Seharusnya seorang gembira menyambut saudaranya. Makanya Allah kasih pahala besar dalam ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, yafsahillahu lakum, fafsahu yafsahillahu lakum. Berilah kelapangan kepada saudara kalian dalam majelis, yafsahillahu lakum, maka Allah akan beri kelapangan bagi kalian. Dan ini al-jaza' menyisil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Bayangkan ikhwan ya, dan akhwat rahmatillah Subhanahu wa taala. Kita hanya beri kelapangan dia buat duduk agar dia nyaman nunggu waktu sholat atau dia nyaman dengar pengajian. Kita tidak kasih dia duit. Kita tidak kasih kelapangan duit. Kita tidak kasih kelapangan makanan kepada dia. Cuma kasih areal dia untuk duduk yang itu bukan milik kita. Ini masjid bukan, bahkan ini masjid kita yang bangun saja kita sudah wakafkan kepada Allah. Apalagi ini masjid bukan kita yang bangun. Ya. Kita cuma kasih dia kelapangan untuk duduk. Tidak mengganggu kita. Tapi lihat apa balasannya, kata Allah, yafsahillahu lakum. Allah akan berikan kelapangan bagi kalian. Kelapangan di sini, kelapangan dalam hal apa? Allah tidak sebutkan
Oleh karena dalam kaidah tafsir, jika suatu muta'allaq atau suatu objek tidak disebutkan maka memberikan faedah keumuman, dan ini banyak dalam Al-Qur'an ya. Banyak dalam Al-Qur'an dia tidak disebutkan objeknya maka memberikan faedah keumuman, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi na'im 'alal ara'iki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Sungguhnya orang-orang yang al-abrar, orang yang baik, lafi na'im, dalam kenikmatan surga. 'Alal ara'iki yanzurun, mereka berada di atas dipan-dipan sambil memandang. Apa yang mereka pandang tidak disebutkan. Apa pandangan yang mereka lihat membuat mereka bahagia, ya. Tidak disebutkan oleh Allah. Allah hanya menyebutkan dampaknya. Dampaknya yaitu yang alal arwaki yang turun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kau lihat bagaimana di wajah mereka tanda kebahagiaan. Ya. Artinya apa? Semua pandangan yang ada di surga, ya, itu adalah mendatangkan kebahagiaan. Ya, makanya kata Allah, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman. Jika kau di surga kau lihat apapun kau akan melihat kenikmatan. Di sini Allah hilangkan objeknya, kata para ulama umum. Ketika orang di surga melihat saudaranya dia akan bahagia. Dia melihat temannya, dia akan bahagia. Melihat indahnya surga akan bahagia. Melihat bidadari akan bahagia. Melihat orang tuanya akan bahagia. Segala yang dilihat akan mendatangkan kebahagiaan. Demikian dalam ayat ini, ya, Allah mengatakan, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Jika dikatakan kepada kalian berilah kelapangan bagi saudara kalian, maka berilah kelapangan. Yafsahillahu lakum, Allah akan beri kelapangan bagi kalian. Kelapangan apa yang dimaksud? Sebagian ulama memandang umum. Di antaranya ikhwan, kelapangan hati. Kelapangan hati. Orang kalau kita kasih orang, dia datang mungkin setengah mati cari tempat, dia berdiri dari tadi. Terus kita panggil, ya akhi sini, akhi ada tempat duduk. Kita geser sedikit aja. Kita ngalah, ya. Mungkin tadinya kita bisa duduk tenggang begini, kita kasih ngalah sedikit biar dia duduk. Yang pertama, Allah akan berikan kerenggangan hati kepada kita. Allah akan berikan kerenggangan hati kepada kita. Hati kita menjadi renggang, mudah bahagia, tidak pemarah, ya. Tidak pemarah, lebih kuat menghadapi ujian hidup. Kenapa? Hati kita direnggangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gara-gara kita melapangkan dia, ya. Jadi itu kenyataan. Coba kalau kita misalnya, saya sering menyampaikan contoh ini, misalnya kita sholat Jumat, padat, ada orang mau masuk. Kita punya dua sikap. Sikap pertama kita agak menyempit, kita bilang, ya masih ada waktu. Masih ada sini masih ada tempat. Subhanallah, bagaimana dia bahagia. Allah jadikan hati kita bahagia ketika itu. Kenapa? Kita berikan dia kesempatan untuk berdiri di samping kita. Ya. Kita ngalah, ya mungkin dia keringatan, mungkin dia apa. Tapi ini tidak terluput dari pandangan Allah. Ini adab. Allah suruh kita beradab. Kita kasih dia tempat. Tapi coba antum bayangkan sebaliknya, misalnya kita masih luas, kaki masih luas. Ada orang yang mau masuk, kita malah lebarin kaki kita supaya dia enggak masuk. Kita jengkel lihat dia jengkel lihat kita. Hati kita jadi sempit. Semakin sombong, angkuh, suka marah-marah, tidak sabar. Kenapa hati kita jadi sempit? Karena kita tidak beri kelapangan kepada saudara kita. Ini sebagian tafsir ulama bahwasanya yafsahillahu lakum, yaitu Allah berikan kelapangan di hati, ya. Kemudian juga bukan cuma kelapangan di hati, ya. Kelapangan para ulama mengatakan di alam barzakh, di alam kubur. Bukan ke alam kubur sempit, ya. Dalam kegelapan alam kubur itu tidak ada azabnya pun sudah penderitaan tersendiri. Ya. Sempit, tidak ada teman, kemudian gelap, ya. Tapi kalau seorang beri kelapangan bagi saudaranya di dunia, Allah akan beri kelapangan bagi dia di alam barzakh, ya. Dan kelapangan rezeki dan yang lainnya umum, ya. Makanya ayat ini kelihatannya sepele, tapi kalau kita niatkan karena Allah, makanya kita ingat Allah nyuruh. Dan sejauh mana kita menjalankan ayat ini karena kita tahu ini perintah Allah, Allah akan berikan sejauh itu pula kelapangan bagi kita, ya. Coba praktekkan, insyaallah kita. Ini bayangkan, maksud saya, lihat bagaimana ganjaran tidak sebanding dengan apa yang kita lakukan. Cuma kasih kelapangan tempat aja kita dapat ganjaran luar biasa dari Allah. Bagaimana kalau kita beri kelapangan yang lain pada saudara kita, ya. Jadi ini adab mengajarkan kepada kita sama kaum mukminin saling perhatian. Jangan angkuh tawaduk di hadapan yang lainnya. Persilahkan kawan untuk duduk di samping kita, berdampingan dengan dia, ya. Apapun strata dia, ya. Seperti itu, ya. Adab luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang beriman adalah bersaudara. Bukan seperti egoisme yang ditanamkan, ya. Masing-masing punya
punya kendaraan masing-masing, punya tempat masing-masing, punya akhirnya timbul keangkuhan, kesombongan dan yang lainnya, hati semakin jauh di antara satu dengan yang lainnya. Baik, ini salah satu adab yang Allah ajarkan ya.